Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Biarlah sukacita ini terus ada dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kita, menguatkan iman kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Kemudian Injil Markus pasal 7 ayat 6 sampai yang ke-7. Kitab Mika pasal 6 ayat 7 dan 8. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-10. Injil Markus pasal 7 ayat 6 dan 7. Dan kitab Mika pasal 6 ayat 7 dan 8. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, di dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, kami puji. Kami melimpah dengan ucapan syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pada pagi hari ini, ketika kami merayakan Paskah ya Tuhan, kami mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh semakin memahami
akan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau akan berkata-kata lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Baik kami yang berada di gereja ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Kau layakkan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tema kita tahun ini untuk Paskah dan Jumat Agung, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tadi ketika kita memuji pujian, suka-suka-Mu Tuhan, gitu ya. Lagunya enak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan merenungkan bersama, suka-suka-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu, biarlah aku lakukan. Ya silahkan slide yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tahun 2023, kalau kita melihat, kita memperhatikan ada sebuah hal, berita yang mengejutkan, karena ada satu sekte begitu ya. Kalau kita pernah mendengar tentang JMS, Jesus Morning Star, dan pendiri dari sekte ini adalah, saya minta maaf kalau mungkin saya mengucapkannya salah karena ini orang Korea gitu ya. Jong Myung Suk ya, pendirinya. Tetapi sekte ini adalah sekte yang sesat. Apakah ini sebuah kebetulan karena singkatan namanya Jong Myung Suk kemudian Jesus Morning Star sama begitu ya. Tetapi ketika kita melihat, memperhatikan tentang berita yang mengejutkan ini, JMS ini, Jung ini, mengejutkan karena dia ada di dunia maya. Ketika itu kemudian ada film serial yang disiarkan oleh Netflix dengan sebuah judul In the Name of the God, A Holy Betrayal, yang berisi sebuah konten yang sensitif, penuh dengan kekerasan dan seksualitas. Betapa kita dikagetkan dengan sebuah berita, seorang pemimpin agama yang memakai nama Jesus Morning Star. Tetapi ini adalah sebuah sekte yang sesat. Karena pemimpin sektenya mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias, aku adalah Juru Selamat. Dan Jung Myung Suk ini mengatakan, karena aku adalah Mesias, maka aku bisa membawa manusia ke surga. Dan yang sangat mengejutkan Bapak, Ibu, dan Saudara, para wanita pengikut sekte ini diajari bahwa mereka adalah mempelai Tuhan. Dan Jung ini mengatakan, aku adalah Adam yang sempurna. Dan apa yang aku lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Karena Hawa telah tidur dengan iblis. Maka ketika dia melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, maka dia katakan hubungan seksual ini sebagai pengampunan dosa, sebagai sebuah bagian untuk penyucian. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sungguh-sungguh menyesatkan seorang pemimpin agama yang mengaku sebagai Juru Selamat Mesias. Dan dia katakan bahwa para wanita itu yang berhubungan dengan dia adalah pengantin Tuhan atau mempelai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana nasib dari Pak Jung ini? Ternyata ini sudah diadili dan dia dihukum 14 tahun
Silahkan slide yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat ada seorang yang berani mengatakan, aku adalah juru selamat. Ada nabi-nabi palsu, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Tetapi kita melihat di sini ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, tidak ada apapun yang bisa menandingi. Tidak ada satu tokoh agama pun yang mengalami kebangkitan, bangkit dari mati seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan hidupnya. Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kalau kita bandingkan tadi ada seorang yang sungguh-sungguh menyesatkan, ada seorang nabi palsu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, yang mati dan pada hari yang ketika bangkit, maka seperti tema yang sudah terpampang di depan kita ini, bagaimana ada seorang yang memberikan hidupnya bagi dunia yang terhilang ini dan bangkit dari kematian. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, selain kata sungguh, berarti ini benar-benar ya, ini juru selamat yang sejati Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan tidak ada satu tokoh agama pun yang mengalami seperti ini, bangkit dari kematian. Yesus Kristus menunjukkan kuasanya atas maut. Dan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, inilah aku ya Allah. Bukan hanya dikatakan sungguh, tetapi inilah aku ya Allah. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan ini bukan main-main. Ketika kita berani menyanyikan pujian tadi, apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan memiliki sebuah kehendak dalam kehidupan kita, di luar apa yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita sudah punya cita-cita, sudah punya kehendak, sudah punya pengharapan. Tetapi yang terjadi itu sangat-sangat berbeda. Bisakah kita katakan, suka-suka-Mu Tuhan? Biarlah yang terjadi itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Di sini dikatakan aku datang. Yesus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya untuk menghapuskan dosa manusia. Dan di ayat yang kelima dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Bapa menyediakan tubuh bagi Yesus, satu tubuh istimewa yang disediakan pada waktu Yesus datang ke dunia ini melalui Maria. Dan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, Maria melahirkan Yesus. Dan pada waktu Yesus itu bangkit dari antara orang mati, Yesus menerima tubuh kemuliaan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita orang percaya yang percaya kepada Yesus, kita juga akan mendapat satu tubuh kemuliaan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ini adalah inti dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada kehidupan
bagi kita. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memegang kuasa atas dosa dan kematian. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kita ketika kita merenungkan tentang tema ini. Bagaimana kita bisa mengatakan. Bagaimana nanti kita juga akan meneladani Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Apa toh yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Aku mau melakukannya. Next. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melihat bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang menaati kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus Kristus taat melakukan kehendak Bapa. Ketaatan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kenapa kok selalu firman Tuhan diingatkan tentang ketaatan, kesetiaan. Harus taat. Kenapa? Karena memang ini menjadi bagian yang sangat penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ini yang menjadi sumber, yang menjadi dasar kita menerima Yesus Kristus. Yang menjadi sumber dan dasar ketika kita melayani Tuhan. Tanpa ketaatan, maka kalau kita baca di dalam ayat-ayat baik mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang kelima. Kalau tanpa ketaatan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita bisa melihat apapun yang kita persembahkan sebagai latar belakang dari kitab Ibrani ini. Seperti ketika orang-orang Israel mempersembahkan korban. Bagaimana ketika mereka mempersembahkan korban. Bagaimana ketika kita melayani Tuhan. Mempersembahkan waktu kita, hidup kita. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita untuk Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan. Bahkan tadi kita sudah membaca. Di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Kamu mau mempersembahkan ribuan, ini bukan jumlah yang sedikit ya Bapak, Ibu ya. Sekalipun kamu mempersembahkan ribuan, berarti ini banyak ya. Tetapi kalau kamu tidak melakukan kehendak-Ku, maka di situ dibuat sebuah pertanyaan, berkenankah Tuhan? Berkenan itu apa toh? Berkenan itu berarti senang gitu ya kata lainnya. Senangkah Tuhan? Tidak Bapak, Ibu. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, ketika kita mempersembahkan hidup kita. Tetapi kalau itu tidak dipersembahkan dengan sebuah dasar, dengan sebuah sumber, yaitu karena kita taat kepada Tuhan. Maka seperti di dalam kitab Mika tadi katakan, berkenankah Tuhan? Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita tidak melaksanakan kehendak Allah, sekalipun kita mempersembahkan ribuan domba, mempersembahkan lembu yang banyak jumlahnya, Allah tidak akan berkenan. Atau kata lainnya, Allah tidak merasa senang Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, yang menyenangkan itu apa? Melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana? Maka kita melihat di dalam kitab Mika tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Di situ dikatakan, ayat yang ke-8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Tuhan menuntut kita. Apa toh yang dituntut? Bukan jumlah banyaknya persembahan lembu, domba. Di situ dikatakan, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati,
di hadapan Allahmu. Ini yang disenangkan ya. Tuhan disenangkan dengan ini ketika kita mencintai kesetiaan atau ketaatan. Ketika ada di dalam kehidupan kita keadilan, kerendahan hati. Itu yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut. Itu tadi katanya ya, saya tidak mengubah ya. Yang dituntut Tuhan bukan dari banyaknya persembahan. Tetapi bagaimana Tuhan ingin disenangkan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kehendaknya melebihi segalanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mencintai kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati, dan kita berlaku adil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengar dari seorang, dia katakan ketika saya ada di sebuah gereja, Bu, saya pindah ke satu kota, di kota Solo. Dan ketika saya beribadah, saya mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Bagaimana ketika ada jemaat yang mempersembahkan perpuluhan. Tetapi kemudian dia pindah ke gereja. Lalu orang ini katakan, orang yang pindah itu tadi, Bu, dia minta kembali perpuluhannya. Saya bilang main-main, mosok sih saya begitu. Betul, Bu. Lah terus bagaimana caranya? Apakah dia ingat-ingat begitu, dicatati semua gitu ya? Tapi ini benar, Bu, saya dengar kesaksian dari pendeta itu, ini menjadi sebuah pergumulan. Dan dia katakan, aku enggak pernah menemui ya seorang jemaat yang modelnya begini. Tetapi itu ada Bapak Ibu. Jadi dia menuntut mengembalikan perpuluhan yang pernah dia sumbangkan di gereja itu. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian juga ada hamba Tuhan di gereja cabang. Ya. Hamba Tuhan itu juga pernah bercerita, gereja cabang kita sendiri ya, GPIA. Kami juga pernah punya sebuah pengalaman, Bu, ketika ada orang mempersembahkan alat musik. Ketika ada sesuatu kemudian dia pindah ke tempat lain, alat musiknya diangkut kembali Bapak Ibu. Diambil kembali. Kenapa bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara? Biarlah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan, maka Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 tadi. Ketika Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 dikatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di sini dikatakan orang bisa menyembah, orang-orang ini hanya menyembah aku, Tuhan katakan. Dengan kata-kata saja, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita, orang tidak bisa mengerti apa yang ada di dalam kita ini. Hanya Tuhan yang tahu hati kita, motivasi kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Biarlah ketika kita mempersembahkan, ketika kita melayani, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah penyembahan dari kata-kata saja. Ini Tuhan Yesus katakan, aku mengutip sungguh benar nubuat Yesaya itu. Bagaimana orang-orang ketika itu menyembah Tuhan, mempersembahkan pujian, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini yang digambarkan juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentang bagaimana orang Israel ketika itu di perjanjian lama, mereka memberikan korban penghapus dosa. Setiap tahun mereka memberikan itu.
Tetapi yang menyedihkan adalah itu hanya menjadi sebuah peringatan saja. Jadi setiap tahun ada korban penghapus dosa, korban penghapus dosa, korban penebus dosa. Mereka diingatkan bahwa aku sudah berdosa. Maka mereka memberikan korban penebusan dosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, tiap tahun itu dilakukan. Tetapi mereka tidak mengaku dosa. Ini beda ya Bapak Ibu. Mereka hanya mengatakan bahwa aku sudah berdosa, ini diperingati, ini ada korban untuk menebus dosa. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga Tuhan katakan bahwa hewan, korban hewan tidak bisa menjadi penghapus dosa yang permanen Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ini Tuhan Yesus Kristus berkorban, mati untuk kita. Dan itu hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Maka di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada korban yang kedua. Hanya sekali dan selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan katakan ada korban penebusan dosa. Sebetulnya tujuannya adalah supaya mereka berubah. Mengakui dosa, bertobat. Tetapi akhirnya itu hanya menjadi sebuah peringatan setiap tahun diperingati. Ya. Untuk mengingatkan mereka akan dosa. Tetapi tidak dapat menyucikan dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagi kita adalah untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Kehidupan kita ini berubah. Dalam kehidupan kita ini kita mendapatkan pengampunan yang permanen. Tidak ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dosa ini. Mari kita melihat bagaimana meneladani Tuhan Yesus Kristus yang menaati kehendak Bapa. Di sini saya berikan ada 3 bagian. Yang pertama, satu korban yang dapat kita persembahkan adalah hati yang taat kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Mereka bisa menyembah, mereka bisa mempersembahkan. Tetapi hati mereka jauh daripadaku. Satu korban yang dapat kita persembahkan. Korban itu apa toh? Berarti sebuah pemberian, kita memberikan gitu ya. Memberikan sesuatu itu korban. Ketika saya melihat kata asli dari korban dalam bahasa Ibrani itu adalah karaf ya. Artinya datang mendekati. Jadi sebetulnya arti korban itu. Orang-orang itu datang untuk mempersembahkan korban. Itu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi hatinya masih jauh Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu yang terjadi di Perjanjian Lama. Tetapi bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus? Satu korban yang dapat kita persembahkan. Apa Bapak Ibu? Bukan harta kita, bukan titel kita, bukan jabatan kita. Tetapi hati yang taat kepada Allah. Hati yang mau mengatakan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Apakah ini mudah Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Di dalam pengalaman pribadi saya sudah beberapa kali sampaikan dalam kesaksian. Ketika
ketika diperhadapkan dengan keluarga, ketika keluarga besar, mereka tidak bisa mengerti tentang panggilan menjadi hamba Tuhan. Di Solo sudah ada rumah, sudah ada toko. Mereka katakan ini untuk kamu. Kamu belum punya rumah, ya. Waktu itu Pak Sam masih kerja di Damatek. Damatek itu cuma untuk piro. Ini sudah ada rumah, sudah ada toko. Kurang apa? Tapi kok tidak mau. Digoyang itu kok nggak bisa gitu ya. Diperhadapkan dengan keluarga besar, dengan orang-orang tua. Saya dihadapkan sendiri. Seakan-akan mama saya mengatakan, ini loh anakku ini wangel. Anakku ini loh kok jadi anak yang bandel gitu ya. Kalau saya mengingat waktu-waktu itu, berat Bapak Ibu dan Saudara. Mama yang sedang sakit, mereka mengatakan, kalau kamu ada di tempat ini, di rumah ini, kamu itu juga menghormati ibumu ini. Mamamu sedang sakit, berarti kamu melayani mamamu. Bapak Ibu dan Saudara, satu korban yang kita persembahkan. Hati yang taat, karena sering kali dalam hidup kita hati yang berontak itu yang terjadi. Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan dosa. Korban binatang tidak bisa menghapuskan dosa. Sering kali kita katakan, aduh sulit ya. Hati atau mulut kita ini bisa ngomong, oh kalau ngomong mengampuni, aku melepaskan, aku bisa. Bukankah sering kali begitu ya Bapak Ibu? Aku ngomong bisa, tapi hati kita, aduh, ya, no gitu ya. Ini yang pertama. Tuhan yang bangkit dari kematian. Ketika kita merayakan Paskah pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah kuasa kebangkitannya itu mampu mengubah hati kita yang keras, yang penuh dengan pemberontakan, yang tidak bisa taat. Berapa kali kita sudah merayakan Paskah? Bagaimana dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Mampukah mengubah hati kita ini yang bandel, yang tidak taat, yang suka berontak? Kita bisa melayani, kita bisa mengatakan kata-kata yang baik. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Apakah jauh, apakah dekat dengan Tuhan? Yang kedua, kita meneladani dalam hal setiap perkara, setiap saat juga kita taat pada kehendak Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Dari bayi, lahir, remaja, sampai di dalam pelayanan, sampai tuntas, sampai titik darah penghabisan, seakan-akan begitu ya. Jadi di sini ketika kita ada di dalam penderitaan, maka saya tulis di situ bahkan dalam penderitaan, melaksanakan kehendak Allah atau tidak Bapak Ibu? Melaksanakan atau tidak? Tetap kita melakukan. Bukan berarti ketika senang, oh nah kalau senang aja Bu, melakukan kehendak Tuhan, bukan. Setiap perkara, setiap peristiwa, setiap keadaan, dan setiap saat. Kenapa saya tambahkan setiap saat? Bapak Ibu dan Saudara perhatikan dalam kehidupan Yesus setiap detik, setiap menit, setiap jam. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan rencana Allah Bapa itu untuk menyelamatkan manusia 33,5 tahun, 3,5 tahun dalam pelayanannya. Jadi setiap saat, setiap detik tidak ada Tuhan Yesus katakan nanti saja, santai, tidak ada. Karena itu teladan yang kedua. Setiap perkara bahkan dalam penderitaan kita sekalipun, kita tetap melaksanakan kehendak Allah.
Lah piye Bu? Bagaimana caranya? Saya banyak belajar dari jemaat-jemaat di tempat ini. Ketika sedang sakit, ketika sedang lemah. Kemarin sore saya Pak Karno dan Mbak Yani melakukan perjamuan kudus untuk orang-orang sakit. Ketika kami melayani orang-orang yang tidak bisa ke gereja, yang lemah. Tetapi justru di situ saya dikuatkan oleh jemaat-jemaat ini Bapak Ibu. Oma Yan salah satu, ya. Dia sudah umurnya 70 lebih ya, sepertinya sudah hampir 80 juga. Ketika kami datang, dia katakan, ketika aku mengingat tentang pengorbanan Yesus, dia bercerita sambil setengah nangis. Aku ini punya sebuah kerinduan. Ini loh kalau kakiku, kalau kakiku udah sehat, aku mau ke gereja Bu, aku mau ke gereja Bu. Itu yang menjadi kerinduannya hatinya. Jadi ini menjadi sebuah contoh. Ketika Tuhan izinkan sakit penderitaan, bukan berarti melakukan kehendak Allah itu kalau seneng. Enggak. Dalam segala situasi dan keadaan dan setiap saat kita harus melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dengan tubuh melakukan kehendak Allah, biarlah kuasa kebangkitan Yesus Kristus memampukan kita untuk kita tidak mau lagi berbuat dosa. Tadi kita sudah baca di ayat yang kelima, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Dan Bapa menyediakan tubuh. Apa yang bisa kita teladani? Tubuh kita ini menjadi alat atau sarana untuk kita menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 kalau kita ingat. Biarlah roh, jiwa dan tubuhmu atau tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna tanpa cacat sampai pada akhir hidupmu, sampai Tuhan memanggil kita. Berarti bukan hanya roh, jiwa, tapi tubuh kita terpelihara sempurna tanpa cacat celah. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, dia disediakan tubuh untuk didera, untuk disiksa, menyelamatkan kita. Karena itu, biarlah Bapak, Ibu dan Saudara, dengan tubuh kita ini juga kita melakukan kehendak Allah dengan tidak melakukan dosa lagi dengan tubuh kita ini. Kalau ngomong tubuh berarti mulai dari mana? Dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pikiran kita. Ya. Hari Jumat yang lalu pujian menyatakan biarlah dengan mahkota duri gitu ya. Pikiran kita ini yang sering kali tidak bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Pikiran kita ini yang tidak bisa sama selaras dengan pikiran Tuhan. Berarti mulai dari pikiran, kepala, mulut, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita. Mari kita serahkan dan kita mau dengan tubuh melakukan kehendak Allah. Yang terakhir Bapak, Ibu dan Saudara. Biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, sebuah refleksi perenungan. Masihkah kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah mati dan bangkit untuk kita? Kalau kita menghargai anugerah keselamatan ini, mari kita punya tekad, satu korban yang kita persembahkan, hati yang taat pada kehendak Allah. Kemudian yang kedua, maukah kita mengikuti teladan Yesus dan hidup dalam kebenaran dan
kekudusan. Amin.